Jadi leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri Leptospira yang menginfeksi hewan di Indonesia, hewan yang banyak ditemukan pada tikus. Jadi bakteri Leptospira itu masuk atau menginfeksi pada tikus. Kemudian bakteri tadi akan keluar dari tubuh hewan tersebut ikut bersama urin hewan itu. Karena Leptospira itu hidup pada ginjal hewan tersebut. Sehingga jika urin hewan tersebut tersentuh pada kulit manusia yang luka, maka manusia ikut terinfeksi bakteri Leptospira. Terkenalah leptospirosis. Apa saja itu? Ada demam tinggi, sakit kepala, menggigil, nyeri otot, muntah, kuning pada kulit dan mata, mata merah, nyeri perut, bintik merah, diare. Dan gejala ini biasa muncul kurang lebih 10 hari setelah kita terinfeksi. Segera bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat karena ancaman fatal apabila telat pada penanganannya. Tetapi teman-teman, yang terbaik dari semua itu adalah kita mampu mencegah diri kita terinfeksi leptospirosis. Bagaimana caranya? Ada 2 yang harus kita ingat. 1. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Gunakan alat pelindung diri. Tadi yang pertama teman-teman, perilaku hidup bersih dan sehat yang mana saja sih? Nah ini dia, miliki pola hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar terhindar dari tikus. Selalu mencuci tangan dan sabun sebelum makan. Mencuci tangan dan kaki serta bagian tubuh lainnya dengan sabun setelah melakukan aktivitas. Misal saja habis kerja di sawah, selokan, ya tempat-tempat seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan pasti. Kemudian membersihkan tempat-tempat air dan kolam renang. Selanjutnya, tadi yang kedua adalah memakai sarung tangan, alas kaki, atau sepatu karet saat di tempat berair, becek, atau tempat yang kotor. Nah, selanjutnya lindungi luka dengan penutup luka kedap air, teman-teman. Memang bergejala ringan, sedang maupun berat dan memang sudah terdiagnosa terbukti bahwa ini leptospirosis melalui beberapa pemeriksaan tertentu akan diberikan obat berupa antibiotik karena Leptospira ini merupakan bakteri, jadi kita obatannya adalah antibakteri atau antibiotik. Nah, untuk antibiotiknya akan disesuaikan dengan mungkin sudah dilakukan kultur atau terhadap kuman tersebut, dan serta juga diberikan obat-obat simptomatis atau suportif, misalnya obat demam. Kemudian kalau ada perdarahan kita berikan anti bleeding atau berikan transfusi. Kalau ada sesak nafas kita atasi, mungkin bisa sampai penggunaan alat bantu nafas seperti ventilator. Kemudian kalau ada gangguan liver juga kita atasi, kita berikan treatment sesuai gangguan livernya. Kemudian kalau memang ada gangguan ginjal atau gagal ginjal, kita bisa sampai melakukan cuci darah untuk leptospirosis ini. Sampai cuci darah ya dok ya, serem banget ya. Mungkin mereka memang punya komorbid di ginjal mungkin ya dok ya. Oke seperti itu. Tapi butuh berapa lama sih dok waktu pengobatannya? Kan mungkin ada yang bilang dengan stok antibiotik yang dikasih sama dokter kalau memang kasusnya lebih berat atau agak lama seperti itu, kan takutnya ada yang belum sembuh antibiotiknya habis, akhirnya mereka ya udah deh beli antibiotik sendiri, kan resep juga dari dokter kemarin antibiotik seperti itu. Ini yang menjadi sering kali permasalahan di masyarakat adalah ketika ngomongin antibiotik yang dijual bebas dan dibeli pun secara bebas dan dikonsumsi secara bebas tuh dok. Ya, untuk penyembuhannya sih sebenarnya rata-rata kalau ringan saja atau sedang 1 minggu perawatan biasanya sudah perbaikan. Tetapi kalau memang lebih berat, jatuh ke disease bisa lebih lama, bisa sampai lebih dari 1 minggu, bisa 2 minggu atau bahkan lebih. Apalagi kalau sudah jatuh tadi ke gangguan liver atau gangguan ginjal yang berat atau shock septic, suatu kondisi peradangan yang berat yang disebabkan oleh infeksinya. Jadi perlu perawatan yang lebih lama. Intinya perlu monitoring dan kontrol sih. Kalau sudah dari dokter
dokter tentunya akan diminta kontrol lagi, pengecekan ulang apakah obat-obatan sudah memberikan hasil yang baik atau kurang baik atau mungkin tidak baik sehingga harus dilakukan naik treatment misalnya ganti antibiotik atau harus dilakukan perawatan yang lebih intensif lagi. Oke, jadi penting untuk melakukan monitoring dan juga kontrol ke dokter untuk mengetahui proses penyembuhan dan atau recovery-nya ya. Oke, Dokter Febri ini sudah terjawab semua ya dari A to Z-nya untuk